Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersatu Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Kalau merujuk kepada ucapannya Habib Lutfi bin Yahya yang mengatakan bahwa kita tidak hanya cukup dengan aswaja saja. Ya, kita tidak hanya cukup dengan menjadi aswaja saja, tetapi kita harus berjamiah dengan ulama. Karena apa? Supaya kita tidak mudah terpecah belah. Ya, seperti zamannya Syarif Hussein. Karena di sana tidak ada pakem, sebuah wadah, sehingga mudah dipecah-pecah dan akhirnya dipecel-pecel, begitu kata beliau. Ya, Habib Lutfi pun mengatakan bahwa aku wis kadung fanatik karo NU. Ya, karena dia sudah terkadung fanatik gitu ya dengan NU, makanya dia untuk menguatkan NU begitu ya, luar biasa saat itu. Dan bagaimana cara menghancurkan nizam ala ahli sunnah wal jamaah sedikit demi sedikit. Ora usah NU-NU-nan, sing penting ahli sunnah wal. Engko dedine kaya nang zaman Syarif Hussein dipecel kepenak. Maaf ya, aku wis kedarung fanatik masalah karo NU. Nek sampean ora masalah, ora apa-apa nek sampean. Tapi kemudian sekarang ketika Lutfi bin itu sudah ketahuan bobroknya, ingin menguasai NU, ini menguasai NU. Jatman pun sudah di SK Kemenkumhamkan gitu. Akhirnya karena gagal, Lutfi bin Yahya seperti anak kelas 2 SD, mutung, marah gitu, dan membuat organisasi tandingan, yaitu Jatma Aswaja, yang mewadahi para pelaku atau ahli-ahli torekoh di Nusantara. Apakah itu adalah karakter seorang Nahdien? Katanya aku sekadung fanatik karo NU. Omon kosong itu namanya. Termasuk ini, ada sebuah video yang di sana itu memperlihatkan sekelompok Ansor Banser yaitu berbaiat kepada Lutfi bin Yahya. Dan kita tahu kan bahwa ketika Ansor Banser yang notabene itu adalah banomnya NU, bahkan mereka seringkali mengatakan bahwa buyutku NU, mbahku NU, bapak ibuku NU, wedusku NU, ayamku NU, semuanya hijau, bahkan darahku itu NU. Saya adalah orang NU. Banser Ansor sih mengatakan seperti itu. Tapi nyatanya ketika sudah jelas-jelas bahwa Habib Lutfi bin Yahya itu mendirikan organisasi Jatma Aswaja yang jelas-jelas bukan bagian dari NU, bahkan itu seperti konfrontasi terhadap NU, saingan, malah Ansor Banser ikut berbaiat ke sana. Iya, di dalam video tersebut Ansor Banser ini ikut berbaiat kepada Thariqah Sadziliyah gitu. Iya. Jadi kalau saya mengatakan bahwa Ansor Banser seperti ini, mana jiwa NU-nya? Apakah mereka lupa bahwa ketika kita sebagai warga Nahdien, ketika kita ingin ikut menjadi salik torekoh, ya harusnya masuk ke Jatman, wadahnya ahli torekoh di Nahdlatul Ulama, bukan di Jatma Aswaja. Kali ini gimana? Mana jiwa NU-nya? Mana yang katanya darahmu itu hijau? Lama-lama darah kalian itu putih, darah FPI. Bodoh dipelihara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi Ya, kalau merujuk kepada video Habib Lutfi, saya enak saja mengatakan seperti itu. Iya kan? Karena kalau kita benar-benar ber-NU begitu, ya sudah, NU ya NU. Beda dengan mereka yang nggak fanatik terhadap NU, monggo ikut bertorikoh boleh, tidak pun nggak masalah. Ikut
Toriko di NU boleh, tidak ikut di NU nggak masalah, mau dicat mas wajah, mau di apapun silakan, monggo. Tapi ketika kalian sudah terikat dan dibaiat untuk menjadi kader Nahdlatul Ulama, maka segala sesuatunya pun harus hijau, harus NU, seperti yang disebutkan oleh Lutfi bin Yahya, bahwa kita sudah fanatik terhadap NU. Kalau seperti itu sudah, jangan menjadi orang yang munafik. Seharusnya mengatakan, saya ini Ansor Banser, saya NU, darah saya darah NU. Tapi nyatanya untuk bertoriko saja masih seperti itu. Janganlah. Kalau ini adalah kader Ansor, kader Banser, itu menjadi garda terdepan di Nahdlatul Ulama. Sehingga kalian tidak boleh lugu dan tidak boleh bodoh, karena harus cerdas. Ketika masalah polemik nasab ini membumbung tinggi, jangan menjadi orang yang seperti robot, jangan menjadi orang yang seperti mumi. Iya, jangan menjadi orang yang seperti zombie. Artinya kalian itu berpikir nih, berpikir. Iya, bahwa yang disampaikan oleh para habaib bahwa mereka adalah durah rasul, coba dilihat kelakuan seperti apa. Coba dilihat saja. Ya. Kemudian ketika Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dengan tesisnya, coba dilihat, dipelajari. Apa itu sebuah hujatan saja? Tentunya tidak kan. Gus Abbas, Kiai Imad, Gus Dur dan sebagainya, mereka ini pun adalah kader-kader terbaik NU, yang mereka itu adalah memiliki kecerdasan lebih dari kita, sehingga mereka dengan karya ilmiahnya, dengan mencari bukti-buktinya, dengan ilmu filologinya, bahkan dengan tes DNA-nya, itu sudah memperlihatkan bahwa Habib itu bukan Abdullah Rasul. Ini yang harus kita lihat, kita ingat. Jangan bodoh-bodoh amat. Kecuali mereka para pejuang-pejuang Aswaja ini, ada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, Gus Abbas dan lain-lain, itu hanya menghujat tanpa dasar. Monggo kalian mau memusuhi mereka, silakan. Bahkan saya mungkin akan memusuhi mereka juga. Kalau mereka hanya dengan caci maki tanpa dasar. Mereka ini orang yang cerdas. Mereka mengingatkan kita tentang Bapak Nasab Balwi itu adalah dengan data. Kalian ini kader Ansor, kader Banser, itu harusnya paham, harusnya cerdas. Jangan banyak main husnudon saja. Kalau husnudon saja itu adalah karakternya orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak bisa berpikir, orang-orang tidak bisa menggunakan logika. Ya husnudon saja. Kita ditempeleng, ada maling ke rumah kita, husnudon saja. Mungkin maling itu hanya masuk ke rumah, nggak ngambil apa-apa. Ya nggak boleh begitu. Investigasinya, intelijensinya harus bermain. Kader Ansor Banser kok begitu? Katanya darah kalian hijau. Ketika NU sudah punya wadah, ini malah ke rumah tetangga. Habib itu siapa? Habib itu adalah orang yang bermain di dua kaki. Satu sisi mengatakan dia itu sebagai orang NU, tapi sejatinya dia ini adalah penyusup di NU. Kenapa? Mereka sudah punya rumah sendiri lebih awal, namanya Rabithah Alawiyah. Iya, mereka para Habib itu otomatis ya tercatat di Rabithah Alawiyah. Iya, mereka tercatat di Maktabda ini, sah sebagai klan dari Rabithah Alawiyah. Ketika mereka menyeberang masuk ke dalam NU, tujuannya apa? Kok kenapa mereka itu tidak nyebrang ke Muhammadiyah atau yang lainnya? Tapi mereka nyebrangnya ke NU. Karena NU yang sedang disusupi, NU sedang diobok-obok. Mau khusus seperti apa? Buktinya sekarang kan, Habib Lutfi kurang apa NU-nya? Dari dulu sudah memimpin Jatman itu sekitar 25 tahunan. Kurang apa NU-nya? Tapi ketika ada masalah seperti ini, dia berontak, dia baper. Hanya dia makar membuat organisasi tandingan namanya Jatma Aswaja. Jadi kalau saya bilang kalian Ansor Banser yang harusnya berbaiat itu kepada torikoh yang berada di Jatman, tapi kalian berbaiat kepada torikoh di luar Jatman, itu kalian saya pertanyakan besar, tanda tanya besar. Emang munafik namanya. Mau ngomong apa? Hah? Mau marah-marah, mau debat, mau ngata-ngatain saya, bodoh amat, katanya seperti itu. Kalau kalian bener NU ya harusnya di Jatman, bukan di Jatma. Ya.
Coba silakan kalian renung sendiri seberapa NU-nya kalian. Jangan hanya slogan di bibir saja. Saya NU, mbah buyut saya NU, orang tua saya NU, bapak ibu saya NU, bibi saya NU, anjing saya NU, bebek saya NU, wedus saya NU. Apa-apa NU, tapi begitu. Apa-apaan seperti itu. Silakan kalian dipikirkan ya. Apakah kalian ini benar-benar NU? Kalau menurut saya daripada ngotot-ngotot NU, mending pindah saja ke sana. Jadi FPI gitu. Ya, jadi FPI saja. Ngotor-ngotori di NU saja. Oke, bagi yang waras, bagi yang bangsa yang waras, tetap istiqomah menjaga Nusantara, menjaga Nahdlatul Ulama, menjaga negeri Indonesia, ya. Jangan seperti mereka lah, orang bodoh namanya. Oke, mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.